Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MTS LKMD Kiti. Baiklah, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita akan lanjut ke kerajaan Aceh dan kerajaan Malaka. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhyad Shah. Beliau merupakan sultan pertama yang memimpin kerajaan Aceh. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem, yakni pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan yang disebut golongan Tengku dan pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama disebut golongan Tengku atau Teungku. Kerajaan Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa ini, kerajaan Aceh mencapai atau menguasai Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu dan Indragiri Hulu, Pulau Bintan dan Nias. Dan Aceh mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai 1641. Beliau kemudian digantikan oleh permaisurinya yaitu Putri Sri Alam Permaisuri 1641 sampai 1675. Sejarah mencatat Aceh semakin hari semakin lemah akibat pertikaian antara golongan Tengku serta antara golongan aliran Syiah dan Sunni. Akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Pada sekitar abad ke-16 dan 17 terdapat 4 orang ahli tasawuf di Aceh yaitu Hamzah Pansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurraud dari Singkel. Sultan-sultan yang pernah memerintah di kerajaan Aceh yaitu pertama Sultan Ali Muhyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, beliau mampu melakukan perluasan wilayah ke Sumatera Utara dan juga melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Yang kedua, Sultan Salahuddin pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sultan Ali Muhyad Shah. Namun, pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi bandar utama di Asia bagi pedagang muslim mancanegara. Dan yang keempat, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai dengan 1636 Masehi. Kerajaan Aceh berhasil merebut pelabuhan penting dalam perdagangan yaitu pesisir barat dan timur Sumatera dan pesisir barat Semenanjung Melayu. Dan yang ketiga, yang kelima, Sultan Iskandar Sani pada tahun 1626 sampai 1641 Masehi. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Aceh yaitu pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Letaknya tepat berada di pusat kota Banda Aceh. Dan yang kedua, Masjid Tua Indrapuri. Masjid ini awalnya dibangun sebagai candi, namun pada masa Sultan
Iskandar Muda, candi ini diubah fungsi menjadi masjid. Dan yang ketiga, gunungan. Bangunan ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Iskandar Muda sebagai dasar cinta Sultan kepada seorang putri dari Pahang atau Putro Paang. 4. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara yang merupakan pangeran dari kerajaan Hindu Sriwijaya yang menikah dengan seorang putri dari Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Semenanjung Malaya. Sebelum berdirinya Kerajaan Malaka, pendiri dari kerajaan ini sempat mengalami kekalahan 2 kali dalam peperangan. Yang pertama, beliau kalah dalam perang saudara di Kerajaan Majapahit. Dan yang kedua, beliau kalah dalam peperangan mempertahankan kerajaannya, yaitu Kerajaan Tumasik yang ada di Singapura. Setelah berhasil membangun Kerajaan Malaka, Parameswara berupaya untuk mengembangkan kerajaannya dengan cara membangun sebuah pelabuhan sebagai pusat perdagangan, mengingat bahwa Kerajaan Malaka lokasinya sangat strategis. Pedagang dari bangsa-bangsa hebat pada masa itu seperti Gujarat, Arab, Tiongkok, dan sebagainya bermunculan di pelabuhan Malaka. Munculnya pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat yang notabene-nya sebagian besar beragama Islam menyebabkan perekonomian kesultanan semakin baik dan agama Islam juga semakin kental di wilayah Kesultanan Malaka. Kuatnya pengaruh Islam di wilayah kesultanan juga menyebabkan Parameswara memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah dan kemudian menjadikan Malaka sebagai kesultanan kedua yang ada di Nusantara setelah Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Malaka itu ada 6. Yang pertama, Iskandar Shah. Nah, Iskandar Shah ini merupakan raja pertama kerajaan Malaka. Yang kedua, Muhammad Iskandar Shah. Di masa pemerintahannya yang hanya 10 tahun, ia mampu memajukan Kesultanan Malaka di bidang pelayaran dan berhasil menguasai jalur perdagangan di kawasan Selat Malaka dengan taktik perkawinan politik. Bahkan Muhammad Iskandar Shah berhasil menguasai Samudra Pasai dengan mudah. Ia menikahi seorang putri Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara itu pun akhirnya bisa tunduk kepada Malaka. Dan yang ketiga, Sultan Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya yaitu pada tahun 1424 sampai 1458, Sultan Muzaffar Shah berhasil memperluas kekuasaan kesultanan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Yang keempat, Sultan Masyhur Shah. Musyafat Musah dapat menaklukkan Siam dengan alasan untuk mengakhiri ancaman Siam dan memperluas wilayah Kesultanan Malaka. Ya, itu adalah salah satu taktik yang digunakan oleh Sultan keempat ini. Dan yang kelima, Sultan Alauddin Shah. Nah, pada masa ini, Malaka sudah mulai mengalami kemunduran. Walaupun kondisi perekonomian masih cukup baik, namun peperangan dan pemberontakan berkecambuk di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka. Yang keenam, Sultan Mahmud Shah. Dan masa inilah Kesultanan Malaka berakhir. Kesultanan Malaka berhasil dikuasai dan diakhiri oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Oke, baiklah, cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.